Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi dari suatu vektor ke vektor yang lain. Nah, misalkan kita punya dua buah vektor dan vektor B-nya nggak boleh vektor 0 ya. Kalau A-nya ya terserah kan. Jadi contohnya kita punya misalkan A-nya ini, terus B-nya ini misalkan ya. Nah, di sini kita bisa menyatakan vektor A sebagai apa? Jumlahan dua buah vektor. Vektornya apa? Kita bisa nyatakan ya C1 ya. Misalkan ini C1. C1-nya itu intinya yang ini. Jadi yang saya beri titik-titik ini. Dan vektor C2. C2-nya yang sini ya. Jadi supaya lebih kelihatan kan. Nah, jadi dia sama dengan C1. Ini C2 kan. Dan ini tegak lurus ya. Kita ambil tegak lurus kan. Jadi kita bisa selalu melihatnya seperti itu selama ya kita punya vektor B-nya itu bukan vektor 0. Nah, di situ kita punya apa? Karena C1-nya sejajar dengan vektor B, ya kan? Dan C2-nya itu tegak lurus, berarti kan ada beberapa sifat tertentu kan yang kita peroleh kan. Jadi karena C1-nya sejajar dengan B, berarti kan C1-nya ini merupakan kelipatan dari B. Nah, apakah kelipatannya K-nya ini K-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1 ya tergantung kasus. Kalau kasusnya seperti ini ya otomatis K-nya kurang dari 1 kan. Tapi bisa jadi kita punya seperti ini kan. Contoh yang lain lah misalkan ini A-nya, ini B-nya kan. Nah, berarti kan ya K-nya nanti kalau kita lihat ini C1-nya kan akan sepanjang ini kan. Ini C1-nya. Dia K-nya akan lebih dari 1. Jadi ya tidak masalah kalau untuk itu ya. Nah, intinya dia kelipatan dari B. Dan bagaimana dengan C2-nya? C2-nya ini akan tegak lurus dengan B kan. Jadi karena tegak lurus maknanya apa? Ya dot produknya jadi 0. Jadi kalau kita ini cari dot produknya C2 dengan B. Di sisi lain, C2 ini adalah, kalau kita tadi punya A itu sama dengan C1 tambah C2, berarti kita punya apa? Ya, ini ya, C2 sama dengan A dikurang C1. Dan ini ketika didot produkkan, padahal C1-nya kelipatan dari B, ketika didot produkkan kita punya hasil ini. Jadi kita punya A dot B dikurang dengan K kali panjang B dikuadratkan akan menghasilkan 0. Nah, dari sini kita peroleh apa? Ya berarti ini kan sama dengan A dot B, sehingga kita bisa mendapatkan K-nya ini tadi. Ya kan? Jadi kita sudah berhasil memperoleh nilai dari K yang kita inginkan. Berarti apa? Kita bisa menyatakan C1 ini dalam ya A dan B saja kan. Dan ini sangat menarik karena ya kita tidak perlu melihat yang C1 dan yang bagian C2-nya tadi kan. Dan ini berlaku secara umum. Jadi kita peroleh C1-nya sama dengan ini. Dan C2-nya tentunya juga bisa dicari ya. Jadi hubungannya apa? Kita punya C2 itu kan A dikurang C1 kan tadi. Padahal C1-nya tadi, kalau kita lihat gambarnya ini kan, nah C1 kan kita seperti inilah kalau bayangkan kalau kita punya satu ini ya, satu tembok ya kan. Terus di sini tembok yang lain. Nah, kita punya sumber cahaya yang menyinari tembok ini lurus kan, jadi langsung. Nah, tegak lurus dengan B-nya kan. Otomatis apa? Kita punya yang tembok ini kan bayangannya nanti jadi yang C1 ini ya. Nah, C1 ini kita sebut ya proyeksi A pada B ya. Dan kita tuliskan seperti ini kan. Jadi intinya adalah kita bisa mencari yang proyeksi tadi yaitu C1. Dan juga kita bisa mencari yang tegak lurus yaitu terhadap B ya, yaitu C2. Nah, contohnya kalau misalkan kita punya vektor A-nya seperti ini. Jadi kita ambil contoh di ini ya, contoh di R2 ya, di R3 ya kurang lebih sama kan nantinya kan. Jadi kita punya vektor A-nya ini, vektor B-nya ini, kita cari
ini ya. Ya sudah, kita punya A dot B-nya. Jadi A dot B itu kan jadi 3 kali negatif 2, negatif 1 kali 3 kan. Dibagi panjang B kuadrat. Panjang B-nya apa? Ya sudah, ini negatif 2 kuadrat kan jadi 4. 3 kuadrat jadi 9. Dikalikan dengan vektor B kan. Karena hasil akhirnya kalau kita lihat tadi kan, C1-nya tadi itu kan ini kan suatu vektor kan. Jadi jangan lupa. Dan kita peroleh dia ini. Oke. Jadi itu tadi untuk yang proyeksi. Jadi intinya adalah kalau kita punya dua buah vektor, nah kita bisa mencari ya, bisa dikatakan itu tadi ya, seperti bayangannya ya kalau kita sinari seperti itu tadi ya. Dan kita juga bisa melihat vektor lain yang tegak lurus dengan vektor B yang kita inginkan. Yaitu kalau di kasus ini ya kita namakan C2 ini ya. Jadi C2 kan tegak lurus dengan B. Dan di beberapa kasus tentunya dia akan sangat berguna ya. Karena ya ketegak lurusan ini ya kalau kita sudah belajar lebih lanjut kan akan mewakili. Jadi kalau misalkan A-nya diganti dengan yang C2 itu akan mewakili sesuatu yang sama lah. Dan bagusnya adalah ya C2-nya ini panjangnya itu dia lebih pendek. Jadi itu salah satu manfaatnya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.